pemukiman liar yang akhirnya saya sempat dicari orang banyak kayak gitu. Nggak ada berita seharga nyawa, jadi kadang-kadang pelan, nggak ada berita seharga nyawa, pelan. Itu yang lebih sadis itu ketika habis membunuh, mobil korban itu digade, uang dari hasil gadenya itu langsung untuk karaoke. Karena aku pernah kena doxing, Mas. Data diri saya diumbar di Twitter dulu. Serius, Pak? Saya sampai trauma itu. Betul. Andino yang ngundang salah satu tokoh kemerdekaannya tim waktu itu ya. Dia juga nggak nyangka. Ternyata dia ngundang direspon mau. Dan itu di Indonesia katanya kan? Di salah satu tempat yang sampai hari ini nggak ada yang tahu. Ditutup patung siapa? Patung menyawak. Nah itu juga agak ini kan. Pertama kan 50 juta dana desa. Karena kalau lukis nggak butuh kokohnya. Kalau ini kan harus kokoh nih. Jangan sampai bagus tapi melewat jatuh. Bagus tapi kardus. 2 miliar lagi. Kemarau panjang terutama. Jadi ada batok kelapa, nanti dihias, ada matanya, ada ininya, rambutnya tuh pakai bunga apa ya? Jadi itu pas yang nonton kan banyak tuh. Tapi semua pada teriak-teriak lari, ada yang manjat pohon, ada bukit. Ini perkampungan ya, ke bukit. Nanti turun dari bukit semua udah kesurupan. Sapa-sapaan ya. fans ya. Karena belum ada fans juga. Kamu punya beberapa pendengar setia yang selalu kita sapa setiap malam ya teman-teman ya. Ya. Dan malam ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial dan hebat. Beliau bisa dikatakan seorang aktivis juga ya, aktivis. Pak siapa nih kan? Macam-macam. Beliau malam ini kedatangan beliau dari teman-teman jurnalis Banjarnegara. Jurnalis Banjarnegara ya. Uce Hartono. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Zia. Mas Zia. Dan Mas Abbas. Mas Abbas. Oh iya. Banyak alias. Kayak teroris. Kita di Jogja jiwa kehujanan tadi. Iya, ternyata musim kemarau tapi hujan ini. Kemarau basah. Terima kasih banyak Pak sudah mau datang ke MC Nomaden. Iya. Ya, datang ke MC Nomaden untuk berbagi cerita dan tadi hujan-hujan disempatkan untuk datang ke sini ke Janji Jiwa bertemu dengan kita. Ya, malam ini kita dengan Pak Uce. Pak Uce ini Mas Abbas, beliau dari jurnalis Banjarnegara. Dari jurnalis Banjarnegara. Saya memang sekarang saat ini saya jurnalis untuk media detik.com. Oh, detik.com. Juga selain itu juga untuk CNN Indonesia, kemudian Trans7, Trans TV, karena kan satu grup itu mereka. Oh ya, satu grup. Jadi untuk online-nya Detik, TV untuk televisinya CNN dan Trans7. Itu berarti City Group ya? Maksudnya Transcorp. Iya. Khairul CT. Anak Singkong. Memang ada cabang sendiri di anak-anaknya mungkin ya. Jadi begini, kalau untuk teman-teman jurnalis itu biasanya untuk daerah itu satu orang bisa untuk wilayahnya itu bisa 1 kabupaten, bisa 2 kabupaten, 3 kabupaten. Kebetulan saya itu wilayahnya 2 kabupaten, Banjar dan Wonosobo. Oh, jadi timur ya? Ada sesuatu kaitannya di Banjar dan di Wonosobo itu tanggung jawabku. Oh iya. Cuman kalau untuk di kota-kota besar, misalnya mungkin kayak di Jogja, mungkin kayak di Bandung, Jakarta itu bisa satu kota bisa sampai 10. Misalnya kayak dulu sebelum di Banjar, saya pernah liputan dulu di Solo. Di Solo ada des-desnya, ada des politik, ada des kriminal, des olahraga. Jadi ketika saya des olahraga misalnya, ada kejadian curanmor misalnya, itu bukan urusan saya, itu urusan temanku. Oh iya. Jadi ada des masing-masing. Des politik misalnya, ketika ada pilkada ya itu urusanku. Tapi ketika ada main bola, katakanlah timnas main di Solo Manahan misalnya, itu bukan urusanku. Temennya. Tapi kalau di kota kecil, kayak di Banjar, di Wonosobo, Purbalingga itu satu mencakup semuanya, ya pendidikan, ya kriminal, ya politik, ya apapun, siapapun semuanya. Seru ya? Semuanya. Jadi mau yang kita kaitannya dengan berita negatif, positif semuanya dicakup semuanya. Jadi akhirnya mau nggak mau dituntut untuk
dituntut untuk tahu gitu, untuk belajar sih Mas. Oh iya benar sekali. Makanya kita nggak mungkin kita menulis berita tanpa kita paham, kan nggak mungkin. Oke ya benar-benar. Oke, sebelum lebih jauh, mohon maaf sedikit saya potong. Bukan potong sih, saya alihkan ke sedikit ke pertanyaan yang lain. Dulu kuliahnya apa Pak? Kebetulan kuliahnya ilmu komunikasi. Ilkom, linear dong. Linear. Linear ya? Linear. Cuman apa yang aku pelajari di kuliah itu bisa dikatakan nggak gitu guna sebenarnya. Ada memang gini, misalnya gini. Aku diajari untuk membuat judul berita, lead dan lain-lain cara penulisan ya. Itu sebenarnya mudah untuk pelajari. Bahkan untuk jurusan peternakan misalnya, itu untuk bikin berita itu sebenarnya mudah. Yang sulit itu misalnya gini. Aku disuruh ketika di Banjar kan sering ada kejadian bencana longsor misalnya ya. Disuruh liputan longsor, wawancara sama keluarga korban. Keluarga korban itu habis kehilangan anggota keluarganya, lagi sedih, nangis. Kok wawancara itu nggak mungkin, itu gimana strateginya, itu susah. Awal-awal itu ini gimana caranya ini. Kalau wawancara sama pejabat udah paham, familiar, udah sering ditanya-tanya. Cuman kalau keluarga korban itu memang tantangan, dan itu nggak ada di bangku kuliah, itu nggak ada. Jadi aku didapat pas di lapangan. Ada beberapa strategi memang. Yang aku dapat juga jadi senior lah. Dulu kampusnya mana Pak? UNS. Surabaya, 11 Maret. Ya. 11 Maret. Asli Banjar pilih. Saya asli Banjar, cuman untuk SMP di sini, SMP 1, SMA udah di luar. di luar. Di mana dulu Pak SMA? Saya SMA juga di Solo. Oh, saya SMA di Solo, kemudian kuliah di Solo, kemudian jadi wartawan di Solo. Awalnya berarti berkarir sebagai dulu ya. Dulu di wartawan pertama saya 2009 di Radar Solo, Jawa Pos. Jawa Pos ya, dulu awal mulanya tuh dulu itu. Cukup lama di sana. Pas itu masih wali kotanya masih Jokowi dulu. Oh iya benar. belum terlalu lama ya. Ya periode kedua. Lama lah. Ya? Jokowi aja 2 periode 10 tahun. Jadi Iya kan? ini jadi katakan terjebak, jadi udah nggak bisa keluar kayaknya. Terjebak nggak bisa keluar. Bunga Pak, sambil bisa ya Pak. Mana. Jalan yang linear. Benar. Masih linear ya. Dulu apa namanya, beberapa kasus-kasus yang ya orang kasus lah ya, berita-berita yang Menonjol. barangkali menjadi kenangan di sini paling Kenangan itu yang akhirnya Banjar ya. Karena dulu kan saya awal di Solo itu, jadi wartawan juga awal. Baru lulus langsung Malah itu aku belum lulus. Oh masih nyambi ya? Karena skripsi saya ditolak saat itu. Dan skripsi ditolak, saya mutung gitu. Berarti itu Pak? Tahun mutung 2000-an. 2009 ya? Mutung, kemudian saya liputan. Liputan, kemudian asik ternyata. Asik liputan, akhirnya kuliahnya kan nggak karuan maksudnya itu. Dulu itu sempat ada kisruh antara Joko Widodo sama Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah. Itu kaitannya es Saripetojo. Pabrik es Saripetojo itu gedung warisan Belanda yang menurutnya Pak Bibit itu mau digunakan jadi mall. Kalau menurut versinya Joko Widodo jangan. Nah itu akhirnya perbedaan pendapat itu rame. Nah itu termasuk saya tuh awal-awal jadi wartawan, kemudian awal-awal ikut memberitakan itu awal-awal ikut memberitakan itu ya rame. Itu jadi pengalaman juga. Kemudian liputan bom gereja juga pernah dulu ada bom gereja di Solo. Ya ada bom gereja. Terus ada juga banyak lah karena saya awal belum banyak pengalaman. Kadang beberapa saya terlalu mengambil resiko yang cukup, misalnya memberitakan pemukiman liar yang akhirnya saya sempat dicari orang banyak kayak gitu. Kalau sekarang sih sudah tahu lah ya, ini jangan ini apa, udah tahu. Kalau dulu semua hajar. Namanya masih muda, cari jam terbang juga ya Pak ya? Iya, darah muda. Jadi sampai satu kampung itu nyariin semua.
nyariin Pak Uce. Iya nyariin bukan nyariin mau silaturahmi. Mau Nyariin diajar. salam olahraga mungkin ya. Mau di salam olahraga jadi kayaknya itu. Jadi ngasih ada resiko-resiko seperti itu ya. Iya. Iya, jadi ada istilahnya katakan sekarang ada teman-teman bilang nggak ada berita seharga nyawa. Jadi kadang-kadang kita ketika tahu ada insiden apa misalnya longsor, kita ke lokasi cepat pengen biar dapat momen, biar dapat gambarnya bagus, kita kenceng gitu kan. Itu yang bonceng biasanya pelan, nggak ada berita seharga nyawa, pelan karena takut. Keselamatan itu lah. Tapi yang depan, aku udah dapat momen nih, dapat momen. Itu. Karena nggak bisa diulang juga Iya, sebenarnya kan. Tapi nyawa tetap lebih berharga dari apapun. Iya, kalau untuk Banjar relatif Lebih. banyak ya karena ini kan daerah bukit-bukit ya, banyak kejadian longsor yang memakan korban jiwa kan cukup banyak. Jadi lebih banyak yang itulah, lebih banyak yang kaitannya dengan bencana alam itu. Baik 2009 di Solo, terus 2000 menjadi di Banjar sejak tahun berapa berarti? 2009 di Solo sampai 2014, dari 2014 sampai 2016 di Purwokerto. Saya sempat jadi editor Di Purwokerto. di Radar Banyumas, di editor. Itu saya jadi editor tuh kerja kantoran itu. Jadi nggak di lapangan. 9 to 5 ya. Bukan. Itu saya berangkatnya habis maghrib. Oh berarti habis maghrib. Oh. Sif-sifan seperti itu. Enggak, karena siang itu kan Mentahnya. wartawan cari berita. Oke. Deadline wartawan itu jam 5 tuh harus sudah kirim. Nah, saya habis maghrib mulai ngolah. Oke. Nanti Sampai cetaknya itu mulai jam 10 udah mulai cetak tuh. oke. Saya cetak. Banget ya. Tapi 2014 kan itu udah awal mulai ini ya digital ya. Online ya. Online ya. Iya memang. Kemudian sampai 2016, 2017 awal saya di Detik. Oh, Banjar Ngerki. Ya, di Banjar, saya mereka Banjar dan Wonosobo sampai sekarang. 2017 kan? 2017, Longsor sebelum sih berapa? 2014. 14 Saya masih di masih Wonosobo. di Banyumas ya. Masih di Banyumas. Ngeliput ke sana. Kalau pas Jemblung belum. Masih jadi editor berarti. Masih jadi editor. Jadi saya mantau telepon wartawan itu ini gitu. Kalau yang bencana agak besar itu Kali Bening. Yang gempa itu Kali bening ya. Oh. Ini ke sana juga. Tahun tahun berapa ya? Lupa ya tahun. Yang terus ini, saya yang Banjar itu yang agak fenomenal maksudnya Nggih. dengan dari berita saya maksudnya ya. Nggih. Saya pertama kali yang mengangkat kasus mafia bola. Dulu sempat rame. Oh iya benar. Itu kan yang ini ya apa yang mafianya juga di penjara di sini ya. Iya, kayak Mbah Putih dan lain-lain lah itu. Siapa tuh di televisi juga? Mbak Lasmi. Nah, jadi benar nih ada ya. Kemudian saya ikut wawancara, terus berita saya itu dikutip sama Mafia Wasit, kan ada akun Oh iya. di Twitter. Akun Twitter Mafia Wasit. Cukup gede kan ya. Itu gede banget malah. Nah, itu gede itu. Akhirnya rame. Jadi, iya. Jadi beberapa yang besar yaitu Kali Bening, kemudian yang terakhir ini Mbah Slamet. Oh iya. Wanayasa. Itu saya mengikuti dari awal, dari pembongkaran kuburan yang pertama aku duduk di sini, tahu-tahu ternyata di bawahnya masih ada korbannya. Saya ikuti sampai ketangkep, sampai di persidangan pun saya ikuti setiap sidang sampai vonis Itu akhirnya vonis apa ya, Pak ya? mati. Vonis mati ya? Ada 3 hakim, yang 1 seumur hidup, yang 2 mati. Berarti diputuskannya Mati. Anu apa namanya komplotannya juga? Maksudnya komplotannya juga dapat berapa? Kalau sebenarnya penipuannya itu nggak sendiri. Oh ada jaringannya. Nggak ada marketingnya. Oh ada tim marketing. Ada tim marketing. Cuman proses pembunuhannya sendiri. Oh dieksekusi sendiri. Ya, Tim marketingnya sebenarnya tidak terlibat atau gimana? ya tidak terlibat dalam pembunuhan. Dia pembunuhan murni ini berdasarkan hasil ini ya, fakta persidangan ya. Saya ngikuti karena saya ngikuti. Itu nggak ada dibantu orang lain nggak. Jadi dia murni dilakukan sendiri. Yang menarik itu ya, dari hasil di persidangan itu juga dipraktekkan ya.
itu ternyata pinter dia, meskipun dia hanya sampai SD kelas 4, pinter. Jadi caranya begini ya, tak kasih tahu caranya ya. Caranya gini, di depan rumah itu ada kayak rumah kecil, kayak pos gitu ya. Bawahnya itu udah ada lubang. Nah, pertama-tama itu, misalnya aku Mbah Slamet nih. Nah, beneran calon korban. Nasabahnya datang, nuker uang 3 juta misalnya ke pom bensin, 2.000-an. Jadi uang 2.000-an sebanyak 3 juta. Udah aku taruh ke boxnya aku taruh di yang kotakan di bawah itu. Kotakannya emang ukurannya kecil. Seginilah kotakan. Terus taruh situ, kemudian ritual nih, lampu matikan. Saya minta uang 2.000-an 4 lembar. Minta uang 2.000-an 4 lembar. Udah dikasih 4 lembar. Terus nanti jambit, aku ngambil uang di bawah itu. Langsung diambur-amburkan. Wah, habis itu nyalain itu dari 4.000, dari 8.000 jadi 3 juta. Nah, kalau kamu nggak percaya itu uang asli, silahkan buat beli. Ya percaya. Cuman kayaknya Mbah Slamet ini memahami betul karakter manusia. Manusia itu kan tamak ya. Kalau misalnya kayak orang judi online itu sekarang dapat, nggak mungkin dia akan berhenti. Pasti akan deposit lagi. Orang 8.000 aja dapat sekian gitu. Akhirnya si nasabah itu pasti akan datang lagi dengan nominal yang lebih besar. Misalnya aku mau menggandakan 50 juta nih. 50 juta dikasih ke Mas Slamet. Mas Slamet juga masih minta mahal. Selain modal ini buat digandakan juga mahal. Nah, untuk praktek keduanya itu kayak gini, kardus bawahnya kertas, atasnya uang palsu, atasnya uang asli. Ritual, nah untuk ritual yang banyak ini nggak dihambur-hamburkan. Begitu ritual selesai, ini uangnya dikasihkan tuh satu kardus besar tuh, itu uangnya. Terus Mas Slamet bilang gini, ini berbahaya kalau nggak langsung disetorkan ke bank. Aku punya temen di Pekalongan, Tanaman Nesa dekat Pekalongan ya, masukin ke Briling aja gitu. Akhirnya oke, kasih ke Briling. Cuman saat perjalanan ke Pekalongan itu kan ada kebun teh di Kalibening. Mbah Slamet itu udah ngontak orang, udah kong-kali-kong sama orang. Jadi begitu ngomong sama nasabah, ini ritual kita berhasil. Ada ritual terakhir sebagai penutup, yaitu menanam telur di kebun teh. Saat Mbah Slamet sama nasabahnya nanam telur, orang suruhannya Mbah Slamet tuh datang ke mobil, kacanya dipecah. Kaca mobil pecah, diambilnya kardus yang ada uangnya itu, yang ada uang palsu dan kertas itu diambil. Jadi ketika balik, Mbah Slamet juga rugi, mobilnya rusak, nasabahnya rugi, uangnya hilang. Jadi itu terkesan bukan Mbah Slamet yang ngatur, itu terkesan apes bersama-sama gitu. Padahal itu Mbah Slamet yang ngatur. Nah, jadi dia memikirkan skenario sampai jauh. Detail itu. Sampai jauh. Dan orang-orang yang akhirnya dibunuh itu kan orang-orang yang mengancam untuk melaporkan polisi. Misalnya si nasabah itu kan udah kehilangan uang. Mana nih katanya mau. Nah, semakin nagih dibunuh. Kalau cuman dia pernah ke situ, nggak nagih, aman justru. Rata-rata yang dibunuh itu yang kebanyakan nagih. Jadi gitu. Jadi aku pas heran ternyata detail juga. Jadi skenario itu panjang, detail dan luar biasa. Ini senada dengan apa yang disampaikan di episode Tepi Sawah sama Mas Pai. Kesegelingan ora? Kayak gitu. Jadi waktu kita pernah podcast sama salah satu pesulap. Dia
latar belakangnya psikolog Oh, psikolog. Paspai. Dia orang kotanya magician gitu. Tahu trik-trik dan segala macam. Sempet disinggung cerita juga ya linear sama cerita ya. Kita awal aja udah disajikan satu berita yang sangat fakta persidangan yang Ini nggak apa-apa nih, nggak apa-apa nih. santai Pak. Kita emang beneran boleh merokok. Ya. Aman. Sekali itu berita dulu. Itu berarti maksudnya udah cukup lama di Medan terus ngeliput. Iya, udah lama. Wah, udah cukup lama. Udah kenal dengan, karena saat itu kan sebenarnya yang ketemu kan baru satu, terus Mas Laman udah ditangkap, terus saya dibisiki sama orang Polres, ayo ikut nggak ke atas nih, korbannya lebih dari ini, kayaknya ada 2 lagi gitu. Aku naik tuh, aku terima aja ya, aku naik. Itu aku ingat pas Ramadan tuh. Beberapa teman-teman Walter ada yang nggak puas maksudnya. Nah, jadi di situ kan akhirnya nggak hanya 2, jadi saat hari itu tuh ketemu lagi 9. Jadi aku nunggu orang lagi gali itu di mana, di sini kan digali kan. Aku nonton misalnya, Nah, tempat yang aku buat nonton itu juga di sini juga ternyata ada yang bukan tulang. Ada yang masih. Jadi ada yang gini, sampai saya tuh ngambil gambarnya itu nggak berani tak lihat. Jadi kayak gini. Kayak gini. Jadi karena diangkat, kepalanya itu nggak ikut tuh. Jadi cetak. Tinggal. Cetak gitu. Tapi masih bentuk. Masih nggak cuma tulang ya. Tapi memang ada yang tulang. Ya, mungkin udah 1 tahunan usia. Iya, masih 9. Ada yang 1 lubang tuh 2 orang. Jadi ditumpuk gitu loh. Rata-rata juga ada yang suami istri, ada yang ibu anak gitu. Maksudnya sekeluarga emang dihabisi semua? Iya, yang ke situ, yang datang ke situ untuk nagih gitu. Jadi maksudnya cara dia membunuhnya emang tetapi gitu ya, maksudnya sekeluarga gak ada yang melawan sama kepriwe gitu misalnya. Itu memang kayaknya punya keahlian speak juga bagus ya Mas Lamatnya itu. Kemampuan berbicara. Komunikasi. Tersangkanya Pak? Tersangkanya tertangkap. Ya ketemu ya beberapa kali, karena setiap persidangan kan juga ikut. Sebelum disidangkan juga di Polres juga ikut. Kemudian kan dibawa juga dari Polres itu Mbak Slamet itu kan dibawa. Mana lagi nih tempatnya? Mana lagi, dulu nunjukin tempatnya, titiknya loh, titik-titik ini. Jadi dia kan membunuhnya kan suruh minum potas, obat ikan, dan ternyata Makasih ya Mbak. Jadi yang untuk membunuh itu potasnya itu semata-mata langsung dikasihkan. Dia uji coba dulu di hewan, di kambing. Dia uji coba dulu. Ya. Jadi sekian berapa lama udah dicoba dulu. Oh, maksudnya waktu reaksinya berapa lama? Tapi menurut dia dia ngomongnya nggak ada yang saya kubur hidup. Menurut dia, pengakuannya Mas Slamet. Menurut Mas Slamet itu setelah minum udah mulai dia udah mulai gali katanya. Udah mulai gali. Tapi maksudnya itu range-nya, dan dia menggalinya sendiri Pak? Hitungannya jam atau hari itu maksudnya? Nggak sampai 2 jam pun nggak cepet katanya. Gitu. Cuma kan maksudnya gini, posisi korban kan lagi nagih nih gitu, wah mana masa dikasih minum gitu misal gitu. Oh, ada lagi nih. Nggak semua itu ke situ. Bahkan ada ada 2 itu suami istri. Itu tuh ke situ karena dia kan orang luar pulau, orang luar Jawa. Ke situ dia tidur di situ. Bahkan saat Mbak Slamet bangun rumah, si laki-lakinya itu ikut membantu, si perempuannya ikut membantu masak. Akhirnya dihabisi.
habis sih. Jadi itu kan caranya diajak, ini ada ritual diajak lagi ke kebun itu yang buat lokasi itu, ritual untuk baca apa, nanti disuruh minum. Itu katanya itu kalau potes itu memang tidak terlalu mengubah rasa dan warna. Tapi sih memang malam hari dan beberapa ada yang pokari gitu minumannya. Tapi kan kalau misal kopi kan memang dicampur apa warna tetap hitam. Hitam ya. Aman ya. Iya. Seru banget kita bahas itu lagi ya. Kita teringat kasus yang memang Sangat heboh di Indonesia ya. Dan itu pengakuan terakhir kan sebenarnya prakteknya itu katanya dari tahun 2011. Iya katanya. Jadi ada Jadi hampir 10 tahun gitu ya. kemungkinan lebih, kan terakhir korbannya itu kan 12 yang ditemukan. Jadi 12 itu 3 itu sampai sekarang belum diketahui identitasnya. 12 dari pengakuannya saya membunuh 12 ya. Oh enggak, yang ditemukan kan 12 korban. 3 belum diketahui identitasnya. Setelah 12 dia masih mengaku masih membunuh 16 apa ya. Cuman nggak ditemukan itu akhirnya jenazahnya. Sampai dari BPBD juga mengerahkan alat berat, udah nggak ditemu. Karena mungkin udah lama kali ya. Udah membusuk. Sudah lama. Bahkan malah beberapa itu tanahnya Mbah Slamet itu udah dijual, udah milik orang lain. Jadi Anak dari Wong. horor ya. Seru sih kita kalah bahas horor ya. Ya, nggak masalah sih, nggak masalah. Karena itu kan bagian dari pengalamannya beliau juga. Memang sebenarnya itu kalau diulik sebenarnya dalam-dalam Itu. kita juga agak melebar ke pembahasan yang lain gitu. Cuma karena udah hampir setengah ya. Penasaran juga sama internal dari komunitas. Karena itu sebenarnya komunitas yang terikat sama detik.com kan ya? Maksudnya kan ikatan kerja sama mereka gitu? Enggak sih sebenarnya. Oh berarti nggak ada? Sebenarnya Berdiri nggak. sendiri berarti ya? Gini, jadi di Banjar itu kan ada wartawan Metro TV misalnya, memang ada Metro TV, kemudian ada TV One, kemudian RCTI dan lain-lain ya, ada Suara Merdeka dan lain-lain. Kita kan kantornya jauh, saya kan kantornya jauh. Jadi di sini itu teman-teman itu punya wadah, dan wadah itu memang kan ada Dewan Pers namanya. Oh iya, Itu, Dewan Pers. itu yang mengatur media. Nah, sampai ke titik mengatur organisasi. Jadi ada 4 organisasi di bawah naungan Dewan Pers, PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, ada AJI, ada Jurnalis Independen, ada Pewarta Foto, kemudian ada IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi. Nah, televisi. Cuman kalau di Banjar karena wartawannya nggak banyak, ngumpul lah di satu. Dari berbagai ini ya. Yang televisi juga di PWI. Jadi PWI itu kan di Banjar ada, di Banyumas ada, dan lain-lain ada semua. Nah itu di sini ada wadah itu, kemudian ya untuk memudahkan aja lah, memudahkan ketika ada organisasi kan memudahkan untuk komunikasi, untuk apa. Jadi memang secara visi ya memang kadang-kadang kita punya program ini kalau tiba-tiba kantor nyuruhnya kamu liputan ini, ya akhirnya kita mengutamakan kantor. Karena masih ya, profesional lah ya. Kantor. Gitu. Tapi awal terbentuk kapan mulai teman-teman jurnalis di Banjar itu mulai ada wadahnya yang independen di Banjarnegara sendiri? Itu sebenarnya kalau PW itu udah dari tahun zaman dulu ya. Terbentuknya PW udah dulu zaman Pak Soeharto itu udah ada. Kalau pas aku ke balik Banjar itu udah ada, PW itu udah ada. Cuman ya memang berganti lah ya. Ada yang dulu jadi wartawan, sekarang enggak. Kemudian kepengurusan berganti-ganti. Ya sebenarnya kalau kaitannya dengan organisasi enggak yang kayak benar-benar kayak komunitas, karena ini hanya wadah aja sih, wadah Tempat ngobrol lah istilahnya. Kadang-kadang ayo kita liputan bareng-bareng kemana, kita saling tukar informasi, tukar ya pengalaman, tukar
yang baru belajar sama yang lama dan lain-lain lah gitu-gitu aja. Jadi untuk kegiatan bareng-bareng enggak yang sering-sering banget. Sorry Pak, Ya, aman. di cut sebentar. Pengennya kan dulu ke Jakarta lah ya. Kayaknya jadi itu ya mentoknya ya di Jakarta. Ini ya salah satu capaiannya. Ya, ya. Nah, gitu ya. Jakarta. Ya. Apalagi di era itu selain jadi wartawan ya apapun lah. Iya. Ngerantau ke Jakarta berkarir di sana Iya. lebih oke gitu ya. Cuman dulu ibu sakit, kemudian aku harus deket. Akhirnya dari Solo ke Banyumas yang lebih deket. Lebih jangkauannya lebih Iya. enak lah ya gitu. Bisa pulang setiap saat. Ya. Paling bisa di. Aman. Nah itu kalau misalnya teman-teman dapat kasus-kasus seperti itu tuh kayak misal tadi Mbak Selamat itu tadi, aku mau wawancarai terdakwanya itu bisa dapat kesempatan nggak sih, atau maksudnya Dapat. dari aparat sudah jangan Kadang-kadang untuk kebutuhan pendidikan memang ada yang enggak. Tapi pasti kan akan membela diri ya. Membaurkan nanti jadinya. Tapi ada beberapa kesempatan ya diperbolehkan. Kalau katanya Mbak Slamet sama istrinya saya wawancara, sama istri mudanya juga. Ada istri muda. Ada istri mudanya, Itu yang lebih sadis itu ketika habis membunuh mobil korban itu digade, uang dari hasil gadenya itu langsung untuk karaoke sama istri mudanya. Luar biasa, makanya kadang-kadang pas ngikutin sidangnya itu aduh kejam juga ya, maksudnya habis ngebunuh dia santai, Layak dihukum mati lah. ya santai gitu, Sesantai itu ya. santai itu Mentalnya sakit sih menurutku. sakit ya. Ya pasien kurang. Cuman katanya saya ngobrol bersama sipir, sekarang kan udah di Nusa Kambangan ya, kan masih di LP sini, katanya pas sudah di dalam agak rajin ibadah katanya. Religius. Banyak tapi seperti itu ya. religius kata si anunya, sipirnya. religius. Masih kadang mengunjungi ke sana apa? Dapat informasi pasien jurnalis tuh kan? Jurnalis bro, informasinya A1. Sampai sipir-sipirnya gitu. Tahu aja. Ya ketemu ngobrol lah akhirnya itu. Sekarang sih memang udah di Nusa Kambangan. Sekarang udah tinggal nunggu jadwal eksekusi berarti ya. Cuman kan prosesnya panjang ya. Iya. Prosesnya panjang. Sampai bertahun-tahun biasanya. Iya, sampai lama lah, itu lama. Masuk yang dulu juga napi narkoba yang dari luar juga. Iya, itu lama juga. Eksekusinya kan lama banget itu. Apalagi dari luar pasti ada negosiasi dari negara yang bersangkutan. Iya, pasti itu. Itu sih kriminal kayak internasional. kriminal politik sempat ngikutin juga. Kriminal politik, misalnya kriminal politik. Misal koruptor gitu atau apa gitu. Iya. Orang politik ya itu Iya. itu kriminal ekonomi ya. Iya. Ya paling lah. Ya sempat juga. Tapi pernah, sorry Brad, kalau mungkin maksudnya Mas Abbas gini, sesuatu yang politis mungkin kayak dulu pernah waktu 2019 kalau nggak salah, kasusnya Ahmad Dhani yang Ahmad Dhani di penjara 1 tahun, itu kan menurut banyak orang itu politis Dhani dipenjarakan karena vonisnya itu bukan karena tweetnya yang mengatakan bajingan, tolol dan segala macam, bukan karena itu, tapi vonis yang menyatakan dia harus dipenjara itu bukan itu. Tapi saya kurang tahu tepatnya apa, tapi katanya bukan karena tweetnya. Dia sempat ngikutin itu juga. Yang semacam itu. Ya dulu sempat ngikutin. Jadi gini ya, memang tantangannya jadi jurnalis itu memang salah satu juga alasan saya betah itu karena bisa belajar setiap hari gratis nih, bahkan dibayar. Misalnya gini, saya liputan kaitannya di persidangan. Di situ nanti ada urutannya, mungkin ada pembacaan dakwaan, kemudian nanti ada pembelaan, pledoi, ada apa kasasi dan lain-lain. Jadi saya dipaksa untuk tahu
secara teknis ya, detail teknisnya. Jangan sampai udah masuk ke persidangan aku masih nyebutnya tersangka, ya terdakwa misalnya. Nah, hal teknis seperti itu. Kemudian misalnya aku liputan tentang kalau di Banjarnegara ini juga masuk fenomena alam, itu kan embun es. Oh ya, di Dieng, ya kan. Nah, jadi ketika aku wawancara sama BMKG juga menjelaskan secara, kadang-kadang mereka itu menjelaskannya secara teoritis dia. Sedangkan teknis menurut dia itu semua tahu. Menurut dia, karena dia kan lingkungannya kan dengan orang-orang itu. Menurut dia bahasa itu semua tahu. Nah, tantangan saya adalah untuk yang teknis ini diterjemahkan ke bahasa umum. Oh, biar semua orang itu paham gitu rilisnya. Jadi karena tulisannya bagus, karena tulisan yang semakin sederhana, semakin mudah dimengerti itu kan semakin bagus. Nah, jadi kadang-kadang aku juga bingung. Pak, tolong Bapak jelasin ke saya yang lebih sederhana lagi gitu. Karena aku juga nggak paham, aku tanya, oh ini maksudnya angin muson itu gimana Pak itu Pak? Ini lah gitu. Jadi oh gitu, oh ya. Jadi akhirnya saya mau nggak mau belajar kaitannya dengan alam, maksudnya kaitan dengan cuaca, kaitannya dengan ini. Kenapa kok bisa ada embun secara teknisnya gimana, teorinya gimana gitu. Ketika pindah ke mungkin liputan apalagi olahraga misalnya, oh saya pernah liputan tuh Proliga tuh di Banyumas. Oh ini futsal atau volley. Kalau bola aku suka, aku ngikuti. Volley aku nggak ngikuti, tahu-tahu suruh liputan volley. Waduh, pusing juga nih. Apa ini? Ini beritanya apa ini? Masa Lavani menang lawan Bin Samator misalnya. Masa gitu toh? Gitu mah lihat di HP udah tahu. Harusnya kan berita lebih dari itu. Cuman aku nggak tahu ini apa gitu. Lah akhirnya hari berikutnya aku udah harus belajar nih, lalu menggali ternyata top skornya siapa, ini namanya apa, kemudian peringkat, kemudian apa segala macam, ini bintangnya siapa. Aku saat dari pertama itu nggak tahu itu bintangnya siapa. Jadi akhirnya dituntut untuk tahu, dituntut untuk paham, mau nggak mau. Makanya beberapa orang menganggap bahwa wartawan tahu banyak hal, cuma di permukaan. Cuman kalau akademisi tahu satu tapi dalam kan, misalnya detail, misalnya profesor kaitannya geologi, dia soal tanah sudah hafal, susunan batu, tahu. Di dalamnya ada potensi minyak atau tidak, itu bahasa orang geologi melotok lah ya. Cuman kalau nanti suruh bahas ekonomi pusing. Nah, kalau wartawan geologi ya tahu dikit. Nanti kaitannya dengan kriminal tahu sedikit tentang banyak hal. Itu tahu dikit-dikit. Kami juga setiap episode bahasnya warna kadang itu apa sih gitu. Iya. Sorry itu apa? Ini juga salah satu alasan kita membuat ini juga apa ya? Kita suka tentang banyak hal ya, obrolan ya, karena dulu itu ini jadi sedikit cerita ya Pak ya. Dari awal kita buat kegiatan waktu itu berawal dari ngobrol nongkrong biasa lah, laki-laki ya gitu ya, ngobrol dalam larut malam biasa, obrolan laki-laki. Kadang ujuk-ujuk jam 10 malam itu udah bahas agama. 11 politik ya. 12 ekonomi sama segala macam. Kita ngerasa kayaknya obrolan-obrolan seperti ini sayang kalau nggak ada bekasnya. Minimal ada recordnya lah, bisa ditonton ulang, barangkali ada orang lain yang menonton gitu. Sebatas itu. Nah, setelah mulai ternyata kita harus ngulik nih. Misal besok kayak waktu episode pertama kita dengan salah satu atlet Arung jeram yang meraih medali di PON waktu itu, cewek orang Banjarnegara. Atlet, karena mayoritas atlet Arung jeram Jateng itu kan dari Banjarnegara. Iya memang bagus, Banjarnegara bagus.
Kalau saya kebetulan dulu waktu di kampus ikut pecinta alam, jadi alam. sedikit ya lumayan banyak tahu lah tentang teori-teori. Lu kampus mana, Mas? UMY. Oh, MY. Muhammadiyah. Oh, dia. Nah, Saya beliau ini orang teknik Amikom. informasi enggak? biasanya informatika. Nah, jadi ketika bahas sarung jeram setelah mati. Itu 8 jam. Aduh, iya. Pernah naik perahu karet tuh, pernah. Coba bahas kaitannya dengan program apa ya? Iya, belum pernah. Bahkan saya sebenarnya mengharapkan seperti itu sebenarnya ketika beliau Mas Abbas itu punya kenalan siapalah gitu ya yang tahu detail tentang teknologi informasi atau robotik atau apa kan disiplin Mas Abbas kan di situ sebenarnya gitu kan. Jadi saya juga belajar hal baru yang sebelumnya saya nggak tahu gitu. Kemarin tuh sih ikutin dia. Wah, ceritanya tuh kita player tuh. Anime. Wah itu saya blank banget itu Pak. Iya. Sebelumnya saya cari tahu kan, tapi ya hanya sebatas saja sebenarnya kan cari tahu tentang gambaran besarnya. Ketika cerita tokohnya siapa blank gitu. Oh, iya. Sebenarnya pengen bahas itu juga pengen banget. Cuma beberapa kenalan mereka kebanyakan udah nggak di Banjar. Ada banyak. Mereka kan lebih memilih ke ibu kota juga. Iya, Juga dan kota-kota sebelahnya lah gitu. Iya. Apa jadi kalau misalnya agak asal-asalan mencari orang kan wah di informasi kita netizen juga dong gitu Nggak akurat gitu. Ada ya. Dan Iya. bener ya berarti ya ketika salah satunya berarti kalau jadi jurnalis itu satu pasti pengetahuan jadi banyak, jadi tahu tentang banyak hal. Paksa ya. Iya, paksa terus jadi kenal banyak orang. Iya. Pasti ya, Pak ya. Pasti ya. Salah satu keuntungan itu ya Pak ya. Iya, salah satu keuntungan. Dan sekaligus menjadi tantangan. Resiko. Resiko. Karena aku pernah kena doxing, Mas. Kenapa? Doxing. Doxing? Data diri saya diumbar di Twitter dulu. Wah, serius Pak? Saya sampai trauma itu. Agak cukup lama. itu waktu itu Karena apa Pak? Jadi gini, ternyata aku dicari tadi aku cerita orang sekampung itu sama preman. Kemudian saya pernah kena somasi juga pernah. Itu nggak menakutkan. Yang menakutkan itu di doxing, aku takut tuh. Data dirinya diumbar. Termasuk foto anak saya. Wah. Masih bayi kan, masih kecil, masih berapa setahun ya. Itu udah kata-katanya kasar banget. Itu aku langsung trauma sampai sekarang. Akun media sosialku aku gembok. Terus profilnya yang kecil itu di Instagram ada yang kecil tuh, itu nggak ada fotoku, nggak pakai foto, aku gembok. Sampai sekarang aku masih kayak takut juga. Terus agak mengurangi ngupload anak kita. Oh iya benar sih. Anak. resiko sekali ya. Iya, karena kata-katanya kasar. Kasar banget ya. Kalau kasar ke diri sendiri mungkin agak Kita udah santai lah ya. Kalau ke anak agak berbeda. Ya. Pasti akan mengganggu ini. Wah itu gara-gara gini. Itu pas aku liputan di Banyumas, itu ada pembunuhan. Pemicunya itu si korban itu katanya ngebunuh kucing kesayangan. Kucing kesayangan. Jadi katakanlah yang bunuh itu malah perempuan. Jadi perempuan punya kucing itu dibunuh Sama orang. Masih saudara lah itu. Nah, yang punya kucing itu masih saudara. Nah, terus saya dihujat sama pecinta kucing. Sama pecinta kucing. Jadi nggak terima bahwa sebenarnya itu ada katanya selain karena kucing ada upaya pemerkosaan. Jadi ada dua motif ini. Dua motif. Nah, sama kantor memang saya kirimnya sih utuh ya. Sama kantor di split loh, di split. Jadi satu menonjolkan ini, satu menonjolkan ini. Saya sebenarnya utuh. Cuman dibagi dua ya. Angle-nya ada yang di angle-nya ini, terus bawahnya utuh, angle-nya ini bawahnya utuh. Sehingga memunculkan persepsi yang berbeda juga. Iya, terus pencinta kucing banyak banget. Itu sampai ganas. Sampai ada yang nge-DM kan. Maksudnya apa aku tanya? Kamu lihat dulu di Twitter. Wah, aku lihat di Twitter udah rame. Udah rame. Waduh.
Cuman akhirnya aku ngobrol sama yang ngupload pertama, bahwasanya itu tidak benar untuk karena yang ngupload pertama itu akun asli. Tetapi yang semakin kesini udah anonim yang follower cuma 1, cuma 2. ada profilnya, fotonya kartun, kartun atau orang luar negeri, nah gitu-gitulah pokoknya. hacker Cuman mentalku itu kena itu. ya pastilah, aku keluarga Pak. Keluarga. Jadi di screenshot terus diupload. Wah, kata kasar pokoknya. Sampai segitunya. Nah, sampai sekarang aku masih belum buka akun medsosku, masih aku gembok dan masih belum ada foto profilnya. Tapi masih lanjut jurnalis. Iya, ini terjebak makanya. Jadi udah mau keluar susah mas kayaknya. Terjebak di jalan yang benar. Terjebak nih, mau keluar kok susah, Itu. Banyak ternyata tantangannya ya Pak ya, jadi seorang jurnalis ya Pak. Tapi pernah terparah berarti itu ya Pak? Pernah ada ancaman pembunuhan nggak Pak? Pembunuhan, alhamdulillah belum. Nggak pernah juga. Somasi saya pikir gini. Jadi ketika Itu waktu itu kenapa Pak sampai kena somasi? sengketa lah biasa. Itu masih di Solo tuh. Masih di Solo. Masih di Solo. Itu malah saya pernah kisruh antara keraton dan wali kota. Itu dulu pernah. Wali kota lapor ke polisi menggunakan beritaku. Berarti beritaku sebagai bukti laporan. Jadi kan menurut wali kota itu tidak benar. Tetapi yang dari pihak keraton itu mengatakan bahwa saya tidak pernah ngomong seperti yang di koran itu. Wah, gila ini Pak Minggu. Terus tak pikir-pikir, aku liputan, ternyata aku liputan sama wartawan RRI. Aku minta tolong sama temanku yang RRI, tolong cari bekas recordnya. Dicari, ketemu, ada. Alhamdulillah. Cuma sih memang pada dasarnya wartawan nggak boleh untuk jadikan saksi, nggak boleh. Sama itu ini ya berarti ya apa ya kode etik ya? Iya, misalnya aku wawancara sama pelaku, kemudian ini diburamkan. Ini dari pihak yang berwajib, misalnya mau menanyakan identitasnya ini, Nggak boleh untuk tidak mengasihkan. Oh itu kayak waktu ini ya siapa? Andi, waktu Andino ya, waktu wawancara. Yang dulu yang timur ya. Itu kan itu sangat berpengaruh kan waktu itu. Kebetulan kan Andino kan punya rumah di Banyumas tuh. Iya benar. Jadi agak sering tuh ke Banjar. Beberapa kali ketemu, ngobrol, cerita itu. Wah, itu ceritanya lebih gede. Itu gila itu Pak. Lagi panas-panasnya Indonesia tim-tim. Betul. Andino yang ngundang salah satu tokoh kemerdekaannya tim-tim waktu itu ya. Dia juga nggak nyangka. Ternyata dia ngundang direspon mau. Dan itu di Indonesia katanya kan. Di salah satu tempat yang sampai hari ini nggak ada yang tahu. Ditutup. Memang dirahasiakan itu tempatnya juga. Tapi akhirnya Pak Andinya dikejar para maksudnya sih tanya-tanya. Pastilah. Makanya mungkin ditanya siapa apa. Cuman ya kayak inilah gampangnya kalau kadang-kadang ada program yang bakso borak misalnya. Bakso borak itu kadang-kadang gitu ya. Suara kecil gitu. Terus investigasi. Nah, itu kan diburamkan dan lain-lain itu ketika minta itu siapa nggak boleh kan? Itu bisa untuk ngomong nggak diperbolehkan bisa. Kalau itu kan maksudnya perlindungannya untuk teman-teman jurnalis gitu. Kalau kayak saya dan dia kan dia statusnya sebenarnya bukan jurnalis ya. Nah, gini. Kalau teman-teman medsos ya, Podcaster lah. Podcaster lah. Ya, podcast. Itu memang undang-undang ITE. Cuman kalau jurnalis undang-undang pers ya. Jadi memang undang-undang yang digunakan agak beda. Agak beda. Dan ITE kan karet. Melar dikit ya. Itu kan mungkin kan produk jadi padahal untuk saat ini YouTube misalnya itu kan pengaruhnya besar juga. Besar dari TV ya. Dari TV. Jadi kayak cuman kayak misalnya gini, ini lagi ngomong sedikit tentang misalnya podcastnya Close the Door ya. Close the Door karena basicnya bukan dari jurnalis. Ketika dia ngundang zaman COVID sering itu, dia ngundang misalnya dokter siapa gitu. Itu cuma dari satu sisi.
Padahal itu kan bisa mempengaruhi mindset orang ya. Bisa Persepsi orang. memojokkan ini juga. Beda dengan mata najwa. Oh, karena Narasi misalnya, karena backgroundnya dia dulu sebagai jurnalis, meskipun meskipun nggak bisa duanya, pasti dia akan ngomong saya sudah mencoba untuk mengundang si ini, cuman dia nggak mau, nggak datang apa-apa. Cuman ada upaya untuk cover both side itu loh. Jadi memang di media itu wajib adalah berimbang, cover both side itu wajib. Jangan sampai ketika di sini membahas tentang konflik, kemudian hanya dari sisiku. Misalnya ada nih berantem desa A sama desa B, aku dari desa A tok. Nah, itu kan jadinya nggak berimbang. Belum tentu bisa saya mengklaim yang benar seperti ternyata enggak. Ternyata bisa jadi dari sisi B juga punya versi sendiri. POV-nya sendiri ya. Cuman ya memang sekarang orang saya sendiri meskipun jadi wartawan detik yang di HP ada, jarang bukanya medsos. Artinya jangkauan medsos lebih mudah terjangkau, lebih mudah lebih akses. Jadi jarang banget aku buka websitenya detik, jarang banget. Karena bagiku ada beberapa karya berita yang biasa aja. Ada karya berita yang aku suka. Biasanya kalau biasa aja ya berita-berita biasa, memang menurutku effortnya pun ya biasa. Cuman kalau effortnya agak luar biasa, agak suka nih aku, ini bagus nih misalnya, aku akan senang tak baca, akan senang hasilnya. Kayak cerita sedikit, kayak yang aku pernah ada liputan keberagaman agama di Wonosobo itu, ada satu desa itu ada Kristen, ada Katolik, ada itu saling menjaga apa-apa. Aku bikin ulasan yang damai sekali dan lain-lain. Ketika itu naik, seneng nih. Aku baru buka-buka. Kalau berita biasa aku nggak pernah buka. Kira udah selesai kita. Selesai. Kayaknya kalau cuma buka di medsos kurang detail nih. Kita harus buka ke ininya gitu. Misalnya caption kan terbatas juga ya tulisannya ya. Cuman aku juga sendiri di webnya juga udah kirim aja, nggak jarang buka lagi kalau nggak. Wah, seru ya tantangannya. Seru banget. Pirang menit gue? Udah hampir 1 jam. Hampir 1 jam? Iya, udah hampir 1 jam. Kalau sekarang lagi ngeliput ke arah mana Pak? Sekarang ini ya masih Banjar Wonosobo lah ya, masih patung siapa? Patung menyawak. Nah itu juga agak ini kan. Pertama kan muncul ini 50 juta dana desa. Ya pertama kan gitu kan, yang keluar di medsos kan. Aku datang ke kadesnya, takut kadesnya tuh. Takut. Apa sih? Enggak tahu, takut. Nanti mas. Nunggu Karang Taruna. Enggak, ini cuma ngobrol. Enggak, pokoknya nanti. Ini belum wawancara, ini ngobrol tok. Iya ngobrol. Enggak, saya enggak mau ngomong. Takut banget ini. Ternyata itu kan bukan dana desa. Dan memang penggunaan dana desa itu kan ada aturannya. Sekian untuk ketahanan pangan, sekian untuk apa gitu. BUMDes segala macam itu. Ternyata kan dari BUMD yang di Wonosobo, saya itu pas aku kesana belum ramai tuh, Terus yang seru juga aku belajar juga, aku ketemu senimannya. Oh, yang buat patungnya. Iya, Mas Ari. Kebetulan itu ya? Iya, kebetulan Mas Ari itu isi Solo, jadi UNS sama isi kan sebelahan tuh. Temannya dia juga temanku ternyata. Oh, nyambung. Ada nyambung, katanya, jadi angkatan berapa ini sih atasku, tetap dia atasku, cuman beberapa temannya dia juga temanku juga, ngobrol nyambung, banyak saya belajar dari Mas Ari itu. Kayak basicnya dia itu ternyata bukan patung, basicnya itu lukis. Seni lukis. Makanya aku tanya, Mas, lukis itu kan nggak butuh konstruksi, Mas. Jenengan belajar konstruksi di mana? Karena kalau lukis nggak butuh kokohnya, yang penting bagus aja bagus. Kalau ini kan harus kokoh nih, jangan sampai bagus tapi melewat jatuh. Bagus tapi kardus. 2 miliar lagi.
Wah itu nyenggol banyak. Tapi akhirnya berhasil ngobrol sama Kades ya. Sama saya akhirnya kalau memang itu bukan dari desa, saya kadang tak ambil sedikit karena memang itu bukan dia yang bikin. Oke. Jadi memang dari Karang Taruna itu ngomong, wah ini di sini banyak biawak. Terus ngomong sama Bupati nunjuk Mas Ari itu suruh buat. Berarti dana Pemda. Dana bukan APBD tapi dana dari BUMD yang di Wonosobo. Jadi CSR-nya. Cuman nominalnya berapa? Detailnya nggak mau ngomong. Oh, gini. Jumlah tepatnya. Karena menurut Mas Ari itu kita memang nggak tahu ya, karena kita ngitungnya susah. Konsumsi kadang dari warga ngasih konsumsi. Kadang tenaga kerja bakti juga dari warga, kan nggak dihitung tuh. Kadang ada uang untuk beli semen, kadang belum ada, utang dulu dan lain-lain. Jadi nggak ada jumlah pasti karena nggak ada RAB-nya. Hanya kisaran. Hanya kisaran. Perkiraan lah. Hanya perkiraan. Tapi maksudnya selisihnya karo patung-patung yang lain itu wah. Ini karo. Iya benar. Ya seru ya, itu ya Wonosobo ya. Jadi lagi yang recently nih. Recently. Currently. Ya, yang sekarang nih lagi fokusin barangkali ngedit atau ngelihat. Tadi kemana apa? Tadi saya kebetulan juga tadi sharing dengan teman-teman relawan PMI kaitannya dengan reportase tadi di Sanggar Pramuka. Nandi di sana. Terus yang terakhir yang mandan apa ya agak rame ya demo odol itu. Oh iya, demo odol. Ya sempat ada nutup jalan sih kan, nutup jalan. Dan di berbagai kota juga ada, itu cuma agak rame. Karena ternyata kan juga dampaknya lumayan tuh, dampak karena hasil pertanian di Banjar kan akhirnya sudah nggak bisa dikirim. Iya, nggak bisa keluar. Ya kalau misal kayak kopi masih bisa ditahan. Cuman kayak kobis, cabai, wortel itu kan udah nggak bisa ditahan. Dan ternyata dampaknya juga cukup signifikan. Ya, tadi juga duanya kendaraan itu gitu. Itu. Armada. Nah, itu ternyata itu. Kalau untuk yang lain sebenarnya kalau itu kan ada siklus ya. Kemarau itu berarti rimputannya di Banjar Selatan. Karena sering kekeringan. Ada tradisi ujungan. Ya kan yang pukul-pukulan tuh. Ya, ada tradisi cowongan. Udah pernah? Belum. Wah, itu bisa, itu bagus. Datang sekali kemudian bisa jadi podcast ya orang sana. Ini di mana, Pak? Itu di Gentansari. Yang Tampo Mas. Oh, Bawang, Cepaku gue berarti, Mas. Itu aku datang dan memang itu agung itu. Jadi itu tradisi dilakukan saat musim kemarau. Dia Siap toh? Enggak, kalau kemarau panjang terutama. Jadi ada batok kelapa, nanti dihias, ada matanya, ada ininya, rambutnya tuh pakai bunga apa ya? Bunga horor pokoknya. Kandil mungkin ya. Aku ada kok. Maksudnya yang dirangkai kan? Iya, nanti bunganya dirangkai. Nah, nanti ada galanya tapi kepala kan kayak gini. Nah, nanti yang bawa itu wanita perempuan yang enggak menstruasi belum atau udah enggak mbah-mbah biasanya. Itu dua itu nanti akan gerak sendiri. Itu konon geraknya nanti untuk mencari sumber mata air. Cuman orang-orang ininya itu hidupnya kan sial. Oh iya. Karena kepalanya. Iya. Patoknya itu. Matahari Cina. Ini lampionnya terlalu silau barangkali. Lampion. Lanjut tadi, Pak. Nah, jadi kalau terkena patoknya sial. Saya bakal sial. Nah, Lara. jadi itu pas yang nonton kan banyak tuh. Tapi semua pada teriak-teriak lari, ada yang manjat pohon, ada karena kalau aku kesana aja. Terakhir kapan ya? Terakhir udah agak lama sih karena kemarau panjang itu kan agak lama tuh. Ya udah beberapa tahun. Udah agak lama. Itu aku kesana, aku upload di Instagram ya. Jadi sebelum itu sebelum nanti jalan, itu ada mantranya nih.
Ini horor banget. Horor nggak? Horor sih itu. Terus tuh medeni ya bang. Iya. Ini mantra aja ini. Wah, saya belum tahu kalau di dekat sini itu ada. Nanti set. Itu enggak Pak yang geraknya. Ya gitulah pokoknya. Jadi memang vibe-nya itu di sana juga enggak horor. Jadi begitu nanti jalan set gerak sendiri itu. Tadi dipegangin sih. Nanti buk wah itu lari semua. Tapi sebenarnya untuk mencari mata air. Mata air. Cuman memang aku sana sendiri liputan juga. Karena yang lain pada lari, aku juga ikutan lari. Ternyata takut juga. Padahal wah zaman sekarang gitu loh ya, sama sekarang. Tapi karena semua lari, akhirnya ikut lari. Dan itu nggak bisa semerta-merta itu bisa 180 balik set gitu loh. Jadi ketika di belakangnya itu belum tentu aman karena bisa balik. Yang megangin juga butuh pendel ya, berarti. Iyalah, pasti. Nah, itu seru. Itu kalau yang ujungan kan pukul-pukulan tuh ya, pukul-pukulan. Ya ujungnya ya. Ada di beberapa di daerah barat ya, ada di Kemranggon, ada di mana-mana itu Gumelem kadang. Tapi yang ini memang malam-malam dan emang horor. Unik ya jadi. Unik. Maksudnya yang selama ini diangkat kan rambut gimbal. Iya, ini sebenarnya juga Perlu untuk diangkat ya. karena aku juga perlu disagem teman-temanku yang di luar Banjar juga pada kepo kan. Yang Banjar pun juga pada kepo, padahal banyak juga yang belum tahu. Saya orang Bawang juga ngerti itu. Ada lagi ya, misalnya kemarin kan satu suro ya kemarin ya, itu Ya, satu suruh. Itu di Pringamba itu ada tradisi jadi ke atas bukit untuk nyuci apa ya, untuk bukan senjata sih ya, pokoknya memandikan apa di atas ada bukit ini perkampungan ya, ke bukit. Nanti turun dari bukit semua udah kesurupan. Pringamba. Iya, kesurupan lebih dari 10 orang udah kesurupan. Jadi tungkling ada iringan musik gamelan, tapi gamelan yang mudah dibawa ya. Tungkling mudah dibawa, enggak yang komplit enggak, karena jalan. Begitu turun dari bukit itu udah kayak gitu kayak. Ih, seru ya sana. Aku juga dikit tenang lagi. Ini benar apa enggak nih? Ini benar apa? Oke. Kalau meliput sampai ke sana-sana itu bawa berapa tim sih biasanya? Maksudnya Sendiri atau ada tim? atau timnya berapa orang gitu? Iya kan, kadang-kadang dikira itu misalnya dari mana, dari Trans 7 misalnya, atau dari CNN misalnya. Sedikit satu tim ya, ada kameramen, ada apa, itu biasanya yang itu yang program. Program misalnya kayak jejak si Gundul ya, apa ya itu program, ada laptop si Uni itu program sebenarnya komplit itu. Cuman kalau news seperti saya ini sendiri, apalagi kalau ada kejadian besar, ini minta suruh cepat detik. Mana beritanya? Yang ini mana cepat beritanya? Kadang bikin naskah online, naskah TV, ini wah repot juga itu. Itu kadang-kadang aduh pusing ini gimana ini, wah ini minta. Belum ngedit gambar masih render Dan semuanya sendiri. Sakti sekali. sendiri. Ya kalau untuk kebutuhan cepat memang sendiri itu ya veteran. Cuman kalau kejadiannya enggak yang buru-buru masih bisa lah. Cuman kalau yang cepat-cepat memang kadang-kadang. Jadi kadang-kadang ya naskahnya ya jadinya sekenanya gitu loh. Sekenanya, penting datanya komplit misalnya. Itu sih sebenarnya sih yang maksudnya jadi sekenanya kurang dalam. Ya, cuman kalau misal berita-berita yang kejadian sih relatif enggak begitu susah. Justru kalau susah tuh berita-berita itu yang menurut saya kurang familiar, misalnya ngomongin tentang cuaca, ngomongin dengan ekonomi itu susah menurut saya. Ekonomi, ngomongin dengan inflasi, ekonomi makro ya. Makro terus nanti belum lagi bahas ekonomi mikro. Tapi kalau yang ekonomi mikro misalnya kayak ngomongin harga
itu agak masih gampang. Masih relevan di banyak orang. Iya, misalnya harga cabai makin pedas misalnya karena mahal misalnya, itu akan lebih gampang. Tapi kalau ngomongin tentang inflasi, misal ngomongin devisa hasil ekspor itu repot. Ini bahasa sederhananya apa ya? Ini apa ya? Aku kadang-kadang pusing. Jadi kalau keterjun biasanya memang gini. Misalnya ini dari tim dari SCTI, ini dari tim Metro TV, kemudian kadang-kadang kita saling bantu. Backup misalnya. Aku tadi nggak punya gambar ini, punya ini nggak? Iya, aku minta. Itu biasanya free. Ya kita kan di lapangan kan, kalau saya misalnya bahan bocor kan yang nolong teman dari lain, nggak mungkin orang kantorku yang nolong. Jadi sebenarnya sih nggak boleh ya, tapi kadang nggak boleh. Secara profesional ya, saya ambil gambar buat kantorku. Sama juga, cuman kalau di lapangan kondisional ya. Kondisional. Kita kadang-kadang tahu ini temennya lagi sakit atau anaknya lagi sakit atau apa yang kita bisa inilah ya saling bantu meskipun itu bersamaan. biar saling inilah, saling tolong menolong gitu ya. PPKN lah ya, tolong gotong royong gitu. Iya. Kalau apa namanya tadi sempat bilang ini istilah sederhananya memang berita itu kan seharusnya memang segmented juga kan Pak, maksudnya kalau berita ekonomi ya dan nanti sasaran pembacanya atau pemirsanya ya orang-orang ekonomi itu, jadi barangkali tidak masalah untuk pakai istilah-istilah seperti itu kan. Kalau pakai istilah itu harus ada istilah yang memang mungkin susah diterjemahkan. Itu mungkin kita jabarkan lagi. Jadi bukan mengartikan tapi menjabarkan. Lebih baik kayak gini. Ada profesor sama mohon maaf misalnya ada ya katakanlah mahasiswanya ya. Mahasiswanya misalnya. Lebih baik kan pakai bahasa mahasiswanya. Jadi profesornya tahu, mahasiswanya tahu. Tapi kalau berita saya memang segmen ke profesor, kan itu oke gitu. Maksudnya gitu. Iya, cuman memang kita mengambil yang barangkali kan juga ada yang bukan profesor, yang itu tertarik juga. Jadi kita mengambil yang ini, yang menurut saya memang tak lihat-lihat itu baik itu berita, tulisan berita maupun tulisan yang lain semakin sederhana itu semakin bagus. Semakin bagus karena mudah dimengerti. Saya dulu pernah beberapa membaca tulisannya Gunawan Muhammad, catatan pinggiran. Itu kan susah ya, pusing, berat. Ya kayak misalnya bukunya Tan Malaka yang Medilog itu kan berat banget. Itu berat banget. Sama baca puisinya Pak Samadhi Djoko Damono susah banget diterjemahkan. Jadi menurutku memang tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dipahami, yang sederhana lah, yang sederhana. Sederhana kan bukan berarti pakai kata-kata yang biasa. Kita bisa menggunakan kata-kata yang lain, kata-kata yang bagus juga, cuman yang memang mudah orang umum tahu. Orang umum tahu. Daripada banyak menggunakan asing, kemudian juga akhirnya pesan kita nggak sampai. Kita harapannya kan pesannya sampai. Ada seperti ini kita menyampaikan pesan kemudian sampai. Itu jadi jurnalis ya. Jadi lebih baik Jadi gimana? Jangan pakai istilah-istilah yang terlalu. Tapi di era sekarang berarti dengan adanya AI cukup membantu atau gimana Pak? Makanya kayak ChatGPT gitu. Saya tahu kalau ada tulisan, ada teman ngirimi rilis misalnya, ini ChatGPT tahu. Tapi cukup membantu ketika misal ketemu dengan orang BMKG atau ketemu dengan geologis misal gitu ya. Ketika diwawancara terus ada hal-hal teknis gitu ya yang jenengan kurang memahami misal. Cukup membantu. Jadi cuman disayangkan ketika ada jurnalis baru belum bisa menulis udah mengandalkan itu. Itu akhirnya kan kemampuannya kurang terasa. Padahal ketahuan meskipun mungkin secara ininya plagiat yang aman gitu ya.
apalagi kalau udah kenal orangnya, dia nggak mungkin pakai kata-kata ini. Kok beda ya? Oke. Wah, dia kok menggunakan Penggunaan katanya. ini kan kata-katanya keren amat ya, bukan? Nah, apalah. Tahu sih. Wah, kamu ChatGPT ya. Berarti ChatGPT dipakai lebih bagusnya ketika untuk untuk membantu ya, bukan untuk jadi sesuatu yang utama ya, Pak ya. Padahal pendiri OpenAI sendiri bilang Kok banyak yang percaya? Jangan terlalu percaya. Kalian harus tetap kritis. Cuma kan memang aku pertama kali juga tahu itu, gila keren, Sakti juga ya. keren amat maksudnya. Akurat sekali itu. Akurat. Terus misalnya aku bikinin berita yang lebih puitis atau apa, gila kata-katanya. Aku nggak kepikiran pakai kata-kata ini loh. Nah, beberapa memang aku ambil kata-katanya. Referensi ya, Pak. Referensi, jadi referensi. Aku jadi lama kalau menggunakan menggunakan ChatGPT jadi mana? Jadi lama. Karena harus ngolah lagi. Ngolah lagi. Jadi iya, jadi kalau hanya paling oh iya kata-kata ini lebih bagus misalnya untuk penambahan kosakata ya. Kosakatanya. Karena kalau untuk sekarang kan kalau untuk detik aku kan udah terbiasa ngetik di HP berita di jalan, ngetik di jalan, memang dituntut untuk cepat kan ya. Jadi kalau untuk ngetik berita-berita yang nggak gitu susah itu lebih cepat banget Pakai handphone ya. pakai ya tanpa ChatGPT loh. Oh, tanpa ChatGPT ya. Jadi ketika pakai ChatGPT malah jadi lama. Karena harus bolak-balik. Oh, iya, jadi kalau ini orang kadang-kadang Edit. tantangan besar lagi juga kadang-kadang gini, datanya segini tapi suruh bikin berita. Aku pernah itu dulu zaman Pak Ganjar itu masih gubernur. Oke. Periode kedua itu ada apa sanksi apa lah kaitannya dengan sanksi dari PDI atau apa, lupa lah pokoknya. Aku suruh bikin, coba tanyakan dong sama Pak Ganjar dari kantor gitu kan, karena Pak Ganjar ada kunjungan ke Banjar. Dia ke Bantal ada longsor. Oh ya, Desa Bantar. Ya Bantal, yang satu. Marahin jalan berlubang juga. Oh setelah itu. Nah, terus Pak terkait ini gimana Pak? Setelah tanya yang bencana kemudian tanya yang itu, Pak ini gimana? Kamu ini bencana kok tanya sanksi gitu. Aku ke kantor. Bu Mbak ini nggak mau ngomong. Tadi tak tanya ini cuman bilangnya gini. Ya itu dibikin. Bencana kok. Oh iya. Bencana kok tanya langsung itu suruh bikin jadi headline ya. Jadi berita Angel ya. dengan segini perlu untuk jadi 11 paragraf itu Nggak nyambung lagi jawabannya. ini gimana ya? Ya akhirnya upaya aku mengulas isu yang itu dulu, kemudian detail-detailnya dia ke situ menggunakan apa, misalnya apa ya, yang penting bisa 11 paragraf itu bisa tercukupi gitu. Wah, itu ekstrim sih. Ekstrim. Aduh, Jurnalis ya. Wes sejam. Udah. Ini Pak, sebenarnya saya cukup penasaran juga dengan pengen tahu lebih banyak tentang jurnalis. Tapi untuk awal sebenarnya apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang ketika ingin menjadi seorang jurnalis? Modal awalnya. Barangkali teman-teman yang Ada teman-teman, gitu. Modal awalnya menulis apa untuk jadi jurnalis? Untuk jadi jurnalis. Jurnalis ya media dulu ya. Oke. harus punya media dulu atau gimana? Iya lah, harus punya media. Dan baiknya itu kalau katakanlah sekarang kan bikin portal gampang ya, bikin web gampang ya. Aku bikin katakanlah Banjarnegara berita misalnya, berita Banjarnegara misalnya. Karena kalau aku bikin sendiri itu nggak ada kontrol Mas. Jadi kan nggak ada editor nih. Sendiri lah. Aku mau bikin bapak ini sangat bagus sekali dan ini sangat jelek. Nggak ada kontrol. Ada editor, ada pemret, ada apa. Jadi ketika menurut saya layak, ternyata editor nggak naik. Nah ini berita itu nggak naik. Menurut ini layak ini, jadi memang ada kontrolnya. Jadi relatif berita yang keluar itu relatif banyak saring.
Jadi kecuali memang misalnya aku mau bikin media tentang Politik misal. enggak politik justru malah nggak aman. Yang aman misalnya wisata. Oh wisata, oke. Politik justru nggak aman ya. Politik justru nggak aman ya. Aman karena kan penuh dengan kepentingan. Oh iya, oke siap. Ya, kalau wisata kuliner itu lebih aman. Iya. Sebenarnya mie ayam enak terenak di Banjarnegara mana aja bisa. Oke. Nah, itu lebih aman. Kita mengulas rasanya, kita mengulas apanya lebih aman. Bukankah itu nanti jadi sebuah value yang subjektif ya kayak? Itu kan 10 terenak menurut. Iya, iya benar itu. Bahwa ini penting banget nih bahwa jadi jurnalis itu tidak boleh beropini. Bahkan misalnya gini ya, kadang-kadang kan kita ingin mendramatisir kata perempuan berparas cantik gitu, itu nggak boleh. Karena cantik itu belum terlatih, kecuali kacamata itu boleh. Perempuan berkacamata bisa. Sesuatu yang memang bisa dihitung mungkin. Bisa ya. Perempuan berhijab misalnya itu bisa. Itu kalau beropini itu memang nggak boleh. Kayaknya kalau berparas cantik itu kan opini yang nggak fatal ya, apalagi yang fatal. Iya. Kayak misalnya ya termasuk ini mie ayam terenak juga itu beropini. Kecuali memang ada ini dari LNC atau dari tim survei ya. Misal saya chef gitu ya. Saya apa kemudian apa itu tim survei kan biasanya ada lembaga survei. Nah itu bisa menyampaikan hasil surveinya, ternyata mie ayam paling enak tuh ini ya kayak rendang itu loh, rendang kan makanan enak gitu ya. Itu kan mungkin berdasarkan dari survei atau dari apa itu. Ada pattern tertentu ya. Jadi menurut lembaga survei ini yang paling enak. Yang modal utama untuk pengen menjadi jurnalis ya punya media yang hanya media, terus mungkin itu sih ya, karena nanti akan bisa sendiri sih, karena menurutku jurusan komunikasi jadi jurnalis itu mubazir loh, padahal linear tapi mubazir. Karena temanku misalnya jurusan hukum, Bisa jadi. dia ketika liputan kaitannya dengan hukum pidana dan dia paling jago. Oh kayak Najwa kan juga Hukum, dia hukum. latar belakangnya hukum juga kan. Temanku ada lulusan pertanian, jadi ketika ada konservasi apa dia paham betul. Top lah, nomor satu lah ya. Jadi kalau aku kan enggak. Ngambang jadinya ya. Jadi kan komunikasi jurnalis sama teman-teman juga udah tahu, udah pada bisa. Jadi ya mubazir loh, nggak, padahal ilmu yang aku pelajari di kuliah dulu juga nggak semuanya Kepake. dan apa yang aku alami nggak semuanya ada. Oke. Berarti lebih banyak belajarnya dengan pengalaman ya. Dengan pengalaman. Jadi teman-teman itu punya tips-tips lah ya, tips-tips kayak tadi bagaimana liputan keluarga korban, itu ada tips-tipsnya. Gimana ngadepin orang yang lagi nangis misalnya, ada tipsnya. kalian terbuka untuk teman-teman yang mau belajar tips-tips tersebut nggak sih di komunitas? Main aja ke Sekre, kita Sekre di mana? PWI-nya depan SMA 1 Bawa benar, perpusda sebelahnya perpusda kan Koramil, sebelah Koramil BKK, PKK. sebelahnya BKK, Oh, Indomaret berarti. depannya Indomaret, Surya Mall. Nah, Pos Jawa, depan Indomaret. depannya Indomaret, Iya. depannya Indomaret agak nyamping dikit lah, Oh, gang persis berarti ya? nempel sama BKK. Oh iya ya, tahu. Itu dulu rumah dinas camat, Oh iya benar. sekarang kecamatan pindah ke sana. Sama Kota Bandar kan? Ya, jadi itu dipakai untuk sekre, itu ngobrol apa segala macam terbuka teman-teman. Tiap hari ada. Ada kadang hanya sekedar duduk, kadang ya ngobrol beberapa gitu. Main-main sana besok katanya ngopi-ngopi itu. Boleh. Dengar tiap hari di sana, Pak? Iya. Kalau sampai malam tuh biasanya kalau ada kejadian. Oh iya, ada yang standby di situ ya? Misalnya kapan ya sampai malam? Yang kasus Masaran itu yang ada pembunuhan. Oh iya, pembunuhan di Masaran. Nah, itu kita sampai malam. Itu kan Banjarnegara dalam kemarin-kemarin agak sering ya itu ya. Iya, termasuk yang di atas itu kejadian. Ya itu kalau kejadiannya malam ya kita kadang-kadang nggak harapnya sampai malam juga. Jadi memang
jamnya nggak ada jam kerja. Minggu masuk, Senin bisa libur. Ada Senin masuk, jadi kadang-kadang aku sama orang rumah juga harusnya weekend, tapi aku nggak weekend. Iya makanya kemarin salah satunya nggak bisa karena itu juga ya. Jadi kemarin harusnya kan kemarin ya. Kadang-kadang tanya tanggal 10 Juli aman? Aduh jauh banget, aku nggak tahu aman apa enggak gitu. Oh nggak ada jadwal yang pasti memang ya? Terutama kejadiannya susah ya. Tahu-tahu sore-sore udah saatnya di rumah, malah baru ada kejadian nanti keluar lagi. Oke. Tapi berarti kalau misal ini balik ke pertanyaan saya yang tadi ya Pak ya. Berdasarkan berarti kan tadi belajar dari pengalaman lebih banyak ya. Nah, dari orang yang sudah berpengalaman ini, untuk orang-orang yang misal ya teman-teman yang hari ini masih kuliah di ilmu komunikasi lah ya. Karena kan dari pengalaman Bapak mantan mubazir gitu ya, kuliah di komunikasi ya sebenarnya nggak mubazir amat lah menurut saya gitu ya, tetap ada yang dipakai. Iya, tetap dipakai. Nggak sebanyak itu juga yang dipakai. Nah sebenarnya untuk teman-teman yang masih kuliah di Ilkom itu apa sih yang harus dipersiapkan mereka sebelum mereka masuk ke jurnalisme? Jika minat ke jurnalisme. Nah ya, jika mau biar nggak belajarnya nggak langsung banget dari pengalaman, jadi nggak gelagapan gitu Pak. Ya minimal cari tahu gitu ya. Oke. Sempat ya nyiapin media lah liputan pribadi yang bebas. Nyiapin media sendiri ya bebas itu. Atasannya ya mungkin belajar mengikuti isu, kan salah satunya kan aktual ya. Aktual, kita harus aktual. Jadi isu terkininya apa, isu-isu nasional, isu daerah, isu apa, isu kemudian sering-sering nonton berita TV ya, di berita atau baca atau apa, itu juga bisa. Kemudian kita juga sebenarnya kalau misalnya suka menulis, kita juga bisa liputan sendiri, reportase sendiri misalnya untuk di blognya dia atau apa, itu bisa juga. Karena nanti kan ketika terjun nggak dari nol banget karena kan lebih cepat ya, akan lebih cepat. Ketika yang dari nol banget kan wah susah itu. Kalau kata Bumbu Macul, melentingnya lebih cepat. Melentingnya sama kalahnya harus. Nah, kalahnya harus tepat. sudah menulis sejak dulu. Aku iya, kebetulan memang di UNS itu dulu banyak yang di media, jadi senior-seniorku tuh banyak di media, jadi aku lihat wah keren juga nih kayak gitu, keren juga. Jadi keren juga akhirnya itu. Tapi sekarang kok, aduh, ini kok kerjanya kayak kalau bapakku bilang kerjanya nggak jelas. Ada nggak jelas karena mungkin jam sekian keluar atau harusnya keluar malah masih di rumah. Ketenor apa hal? Karena itu aku nggak enak tuh. Kan jam kerja gue nggak jelas nih ya. Aku mau jogging misalnya pagi-pagi. Aku nggak enak itu. Masih hari Senin katakanlah mau jogging nggak enak. Kenapa Pak? Ya kayak pengangguran kan. Jam 8 kok masih jogging, ini pengangguran ini. Hidup di desa lagi. Aduh iya, kayak pengangguran lagi. Jadi kalau biasanya wah kalau minggu aku los, meskipun sebenarnya minggu Senin sama aja sih bagiku. Ya gede sama aja lah sebenarnya. Sama aja. Karena nggak ada jam kantor. Jadi wajibku ya harus kirim berita. Wajib itu harus kirim berita. Nah, kadang-kadang berita itu kan nggak mesti jam 8, nggak mesti jam 7 kan. Bisa jadi jam 4 sore, kadang-kadang jam berapa, jam 3, jam 2, nggak mesti gitu. Jadi kadangnya memang berangkat pagi juga nggak ngapa-ngapain, memang belum ada agenda gitu. Nah, beberapa sih memang kadang kita membuat agenda ya, kayak misal harga kedelai impor katakanlah ya dibatasi katakanlah, akan berdampak pada harga kedelai di Banjar misalnya. Kita bisa liputan ke produksi tempe misalnya, dampaknya seperti apa dan lain-lain. Itu kita membuat sendiri. Jadi kita nggak selalu menunggu kejadian. Oh ya. Jadi
kita bisa membuat liputan sendiri, misalnya harga cabai naik, kita dampaknya apa? Ya kayak kemarin demo odol itu bisa dampaknya ke petani-petani, akhirnya banyak yang membusuk dan lain-lain. Itu kita menarik isu nasional, kita tarik ke daerah. Ternyata dampak ke daerah juga ada, gitu sih. Tapi sedikit informasi Pak, kerjaan yang seperti Bapak hari ini itu banyak didambakan oleh generasi sekarang. Ya. Iya, nggak ngantor, kelihatan nggak kerja, tapi kerja sebenarnya gitu. Boleh gondrong lagi ya. Boleh gondrong, bebas gitu ya. Boleh gondrong. Itu banyak didambakan oleh orang-orang, anak-anak muda sekarang. Gitu. Padahal ya nanti kalau udah capek, Tapi nggak ada kerja yang nggak capek sih kayaknya, Pak. Nggak ada yang kerja yang nggak capek sih, Pak. Nggak capek. Iya. Ya, dan yang keempat berarti. Kalau misalnya jurnalis itu nulis jurnal ilmiah yang diterbit-terbitin gitu ke mana gitu nggak sih? enggak sih. Murni berita ya. Berita, murni kita berita. Cuman memang ya akademis lah ya, enggak yang misalnya kayak tahayul misalnya ya enggak. Kita biasanya Ini tadi yang batok kelapa juga. Itu kan kita enggak ke tahayulnya, tradisinya. Wisdom. Biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa misalnya warga percaya, nah itu. Misalnya apalagi apa ya? Bukan kita mengiyakan kan, jadi warga percaya ini dapat apa? Sudut pandang dari warga. Jadi misalnya gitu, jadi enggak kita terus mengamini 100% gitu loh. Tetap gitu. Jadi kadang-kadang kayak itu kembali ke biawak, si kadesnya itu bilang, kenapa sih biawak itu dulu biawak di sini tuh kan dulu udah ada dari zaman Belanda, dulu malah ikut berperang melawan Belanda. Biawak perang melawan Belanda ini nggak masuk akal, makanya nggak aku tulis. Biawak berperang. Misal ditulis warga percaya bahwa biawak. Gitu. Itu bisa. Ya, tapi aku, Bahkan menarik kan. ini kadang ini sangat bodoh sekali. Sangat bodoh sekali. Enggak lah, aku kadang kalau masih bisa enggak ya enggak. Enggak. Seru itu. Kalau rencana barangkali pengen banget liputan kemana gitu, ada pernah punya rencana kalau di Banjar sebenarnya jangka panjang gitu nggak sih Pak? Kalau di Banjar sih aku ngulik tentang yang Leketang udah pernah. Oh, Leketang. Bukan Leketang yang hilang itu ya? Yang hilang. Udah pernah, aku tak kulik semuanya udah pernah. Itu apa Pak? Itu kan memang yang longsor itu, yang lompat itu katanya ya. Iya, karena katanya kan lembah. Iya. Masih ada sekarang. Ya, dan ketika itu digali-gali juga ada piring, ada tempat piring kayak gitu-gitu. Jadi memang lokasi itu memang lokasi desa dulu. Cuman yang kaitannya isu bahwa itu dulu sesama jenis itu enggak sih sebenarnya. Cuman memang kampung itu memang suka hiburan. Kalau dulu kan hiburannya kan sering nangkep wayang. Jadi memang sering ada pertunjukan wayang di situ. Namanya hiburan kan biasanya ada yang apalah, ada yang mungkin judi, mungkin ada yang apa, ada yang zaman dulu lah ya. Ada tontonan kan biasanya ada itu. Itu. Tapi yang kayaknya homo apa itu, aku tanya sama rasanya sih enggak. Sama warga dusun yang sebelah-sebelahnya. Iya, yang sebelahnya. Terus saya juga pernah ngangkat yang sinilah. Ya, inilah gas beracun itu. Wah, itu ngeri juga itu. Ngeri. Berarti sama Mas Aziz kan? Iya, buat filmnya nggak dokumenter kan? Itu ngeri. Itu malah ada masih. Jadi kan desanya itu kan akhirnya dipecah. Jadi desanya itu hilang. Jadi yang sini ikut sini, yang sini ikut sini gitu loh. Itu kades terakhirnya masih hidup. Saya kan di Temanggung. Kades terakhir yang dulu menjabat. Di Leketang atau sinilah? Sinilah. Oh, sinilah. Kalau Leketang kan lebih dulu lagi. Dulu udah lama banget. Lebih lama lagi. Tahun 50. Iya, lebih lama lagi. Jadi kalau yang sinilah kan tahun 70-an, Mbak ya. 70-an akhir itu kadesnya yang dulu menjabat sekarang masih hidup di Temanggung sekarang. Jadi relawan bencana. Mbah Tekno Mbak ya namanya. Kadang beberapa kali ketemu ketika ada kemarin Sumbing kebakaran, aku ketemu di pos base camp itu di Wonosobo. Masih sugeng berarti ya? Masih sehat. Jadi cuman pas kejadian beliaunya nggak di lokasi, jadi secara rinci nggak tahu pasti.
Ya, aku sempat wawancara sama warga yang di sana. Itu memang benar-benar ya beberapa kalau untuk di Banjar ya apa ya yang jadi omongan jadi apa ya kayak Leketang itu kan jadi ini ya jadi omongan jadi apa sudah pernah aku kulik, kemudian sini pernah aku kulik, kemudian kaitannya dengan embun es, kaitannya dengan rambut gimbal, kaitannya apa udah sih udah mungkin tantangannya udah banyak hal yang dilalui. ya udah akhirnya udah siklus gitu ya. Ya, itu tujuan lagi maksudnya yang belum barangkali. Kalau yang belum yang pengen sebenarnya ya mungkin yang jauh ya. Yang Iya, jauh. luar sana. Luar sana. Ke Raja Ampat barangkali. Pernah ke ini Okusi Apa sih? Timur Leste. Timor Leste Timur Leste itu dulu liput apa, Pak? itu memang ada itu sih bukan liput sih itu bikin buku Bikin buku. bikin buku dulu di Timor Leste tapi bukan di Dili di Okusinya kita bikin buku di sana kaitannya dengan budaya di sana dan lain-lain. Itu sih kalau yang tempat-tempat lain tuh belum pernah. Sangat menarik dan banyak hal baru yang kita baru tahu. Dan yang pasti dari Pak Uje ini masih sangat banyak yang tersimpan ya yang belum bisa disampaikan dari ini. Dan ya ada pertanyaan lagi nggak Mas Abbas? Itu dulu sih. Itu dulu. Nanti Udah 2 jam. kali offline-nya ya. Iya. Ya. Lagi lah ya. Terima kasih banyak Pak Oke. Uje sudah mau datang ke Oke. MC Nomaden. Oke. Gitu ya. Barangkali ke depan Bisa bercerita lagi yang baru ya. atau buat kegiatan bareng atau apa mungkin ya kita Iya. terbuka juga. Siap. Gitu ya. Saya juga suka sebenarnya di Banjarnegara ada yang seperti ini. Butuh karena biasanya ada yang SDM sedikit udah orang Banjar keluar. Oh iya. Ada yang melenting sedikit keluar. Terjebak aja sih. Ikut terjebak aja lah. Semoga nanti berkeluarga juga di sini. Jadi kan akhirnya Amin. Jadi kalaupun melenting tetap di sini. di sini. Nanti lama Banjar nggak jadi kota besar. Melenting sedikit keluar, Kayak Indonesia lah ya. Iya. Ada yang sekolah di luar negeri nggak balik lagi. Nggak balik. Orang Banjar sekolah di luar Banjar nggak balik. Akhirnya ya Aja dulu. kabur Kabur. selamanya. Awal beneran. Oke. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode berikutnya di MC Nomaden. Gitu.